Apa dilihat kita dulu, kita taat atau tidak. Kalau kita taat kepada Allah, semata-mata Allah memberikan masalah dalam hidup, musibah dalam hidup, penyakit di dalam hidup, bisa dikatakan itu sebagai ujian. Itu, kok bisa? Ya, masih di dalam hadis, ya Rasulullah, faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, qala hadza min ibad, ketika seorang hamba mencari apa? Wa ta'ati illallah, ketaatan kepada Allah. Ya, Pak? Wa ridallah, dan ridhonya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia apa? Wa mas'alatu wa fil musibatu hada min dawaiha innatul khuyurin nas. Maka Allah akan berikan dia ujian, musibah, ya, bentuknya musibah, masalah, begitu pun penyakit. Terus apa lagi? Ya, maka kata Rasulullah, ya ayyuhan nas wa ya ayyuhan nas, wahai manusia, wa fil ummati, di dalam umatku, ya, afraha, bahagialah kalian, ya, karena Allah min rahimatun nasi fil musibah, karena Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu. Maka dari itu fasobaro, maka harus bersabar. Itu, Pak. Ya, boleh dikatakan itu ujian, tapi lihat dulu kitanya taat tidak sama Allah. Kalau itu terjadi masalah musibah penyakit, kitanya nggak taat, bisa jadi istidroj yang Allah timpakan tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, melainkan di dunia. Itu, ya. Maka boleh mengatakan ini ujian kepada Allah. Maka kapan peluang itu semua, ya, tadaruan. Tadaruan itu adalah meminta kepada Allah. Allah yang ngasih musibah, Allah yang ngasih masalah, Allah yang ngasih penyakit, ya. Maka mintalah jalan keluarnya, mintalah kesembuhannya, gitu ya, Pak, ya. Dan mintalah daripada jalan keluar apa yang kita alami dalam masalah kita atau penyakit kita. Seperti itu, baik. Ya, jadi boleh saja, tidak salah mengungkapkan kalimat seperti itu. Tapi lebih-lebih kita lihat dulu kepada diri kita. Kita ini taat atau tidak. Seperti itu. Karena hampir semua perjalanan para nabi, dia ujinya dengan seperti itu. Ya, Pak, ya. Dibenci, ya, dengan yang lain-lain. Dan saya juga menjelaskan banyak terlalu. Jadi saat ini saya itu pintar. Saya itu sekarang di pesantren punya murid orang tua saya. Jadi tidak di kampung baru lagi, Pak. Jadi tidak di kampung baru lagi. Jadi cerita ini. Ini sebagai klarifikasi, Pak, ya. Malam kemarin itu, jadi ini sebenarnya ikatan cemburu sosial. Jadi karena makin sini santri makin banyak, jadi ada satu mahat di situ, ada satu pesantren, nggak ada ceritanya, nggak ada produk santri, ya, Pak, ya, ada santri. Ya, akhirnya dari satu ada dua kubu sebenarnya, ada dua kubu, ya, ini saling nyerang. Itu, Pak. Ya, dan termasuk kubu ini mengakui kepada pesantren. Itu, ya. Sehingga dijadikanlah pesantren dengan pesantren, Pak. Nah, singkat cerita seperti ini, santri saya ngaji dengan beliau, ya. Santri saya ngaji dengan beliau. Itu Allah alam niatnya ingin seperti apa sih juga Allah alam, gitu, ya. Dites ceritanya, dites santri saya itu. Ini bacaannya, Pak. Dijawab aja, dijawab terus-terusan sama santri sampai ke dalam kitab Hidayatul Mustafid. Dijawab oleh santri saya. Benar-benar seperti itu, Pak. Ya, santri saya nanya lagi ke beliau. Putar, saya nanya lagi. Saya minta dari tersebut di dalam kitab itu, Pak. Cerita tidak bisa menjawab sehingga membuat asumsi kepada masyarakat bahwasannya ini santri ketinggian ngajinya, gitu, Pak. Ya, ketinggian ngajinya sampai kitab katanya gitu. Padahal saya juga belum. Sebenarnya tidak disalahkan, tidak masuk akal untuk menyalahkan sayanya gitu. Nah, akhirnya karena tidak mempan melewati itu, membuatlah satu rekayasa, jadi fitnahan, Pak. Tuduhan fitnahan yang luar biasa.
sampai polisi itu datang ke pesantren di apa namanya, dan saya punya jemaah polisi juga, jadi saya minta tolong di beliau bagian IT cybernya gitu Pak. Jadi nyebarin tuh ke masyarakat yang ada di sono atas fitnahan Pak. Jadi rekayasa santri dengan santri lagi itu tuduhannya seperti chat perzinahan seperti itu. Ya, tetapi diklarifikasi bahwasannya saya minta bukti dari mana, tidak diberikan oleh mereka. Itu Pak. Dan yang kedua malah menyalahkan berbagai pihak, mau termasuk korban di kampung itu. Dan yang ketiga dan yang lain-lain, akhirnya saya itu ditelepon oleh guru, gitu ya. Nah, jadi bahasa guru seperti itu. Udah itu dajjal semua, bahasa gitu kata beliau. Ya orang Batak begitu Pak. Udah kelapa, tapi jangan keluar kalau memang tidak dikeluarkan. Itu ceritanya Pak. Akhirnya saya di sidang, situ ada polisi juga, ya. Kita di cerca, apa ada klarifikasi dari santri juga ada klarifikasi. Nah, karena mereka mempunyai pertimbangan saya harus pergi dari kampung tersebut Pak, tapi tanpa ada bukti semuanya ini. Cuma udah jadi isyarat Pak buat saya. Itu dulu ada Ustaz di Bonang ngasih isyarat ke saya, Ustaz antum itu di tengah-tengah orang-orang yang belum tentu mendukung antum, gitu Pak. Suatu hari antum akan dapat perihal yang dimana dilematis lah Pak, gitu ya, ditinggalkan perihal seperti itu. Akhirnya saya minta sumpah mubahalah ceritanya Pak. Ya, ini nih karena fitnahan itu tidak ada bukti dan kita sudah klarifikasi, polisi sudah menerangkan di situ Pak, bahwasanya itu chattingan ini palsu, ya. Jadi mengadu dombanya lewat chattingan Pak. Jadi seperti chattingan tidak baik aja Pak, gitu ya. Akhirnya diprovokasi dan banyak yang terprovokasi begitu, ya. Dan para pemerintahnya memberikan perihal keputusan bahwasanya Nurul Qalbi itu harus pindah dari kampung gitu Pak, ya. Dikatakan banyak juga yang lain sebenarnya problematikanya di situ. Tidak hanya pesantren dan pesantren lagi gitu kan. Padahal tidak ada niat persaingan dalam dakwah, itu tidak ada. Ya, cuma karena sifat manusiawi Pak, ya. Ada yang namanya cemburu sosial, lebih kesannya ke situ. Akhirnya saya ngambil prinsip lebih baik meninggalkan satu madarat daripada mengambil 1000 manfaat Pak. Karena itu ngancam semua, sampai malam-malam santri itu hampir berantem dengan preman, jadi dengan preman itu udah berapa kali gitu. Nah, akhirnya cuma kita pakai bahasanya Kanjeng Nabi Pak. Ya, Kanjeng Nabi ketika didatangi kafir Quraisy, ya, baik bahasa Nabi itu apa? In halu min khuluqil ihsan, tetap perlakuan baik pada mereka gitu. Ya. Nah, akhirnya Pak kasih pertimbangan dan saya minta syarat. Saya bilang, bapak-bapak ini bentuknya fitnah semua. Karena apa? Menuduh tanpa bukti. Saya bilang gitu Pak. Ya, menuduh tanpa bukti yang lain-lain. Ya, sampai mungkin santri itu marah semua. Karena saya bergabung aja, bergabung daripada emosional gitu ya. Begitu pun psikologis para santri. Akhirnya saya terima keputusan itu. Cuma saya minta satu syaratnya. Saya pengen mubahalah, ya, pengen sumpah mubahalah gitu. Belum kejawab, cuma jadi tantangan buat saya karena tidak ada lagi, ya, yang memang harus kita lakukan, ya, hanya sumpah itu. Nah, akhirnya disegel taklif oleh bapak saya, gitu kan, disegel taklif terhadap sumpah mubahalah tersebut, ya. Di balik itu pada kayak ketakutan, tetapi sudah menandatangani bahwasanya harus pindah dari kampung bambu, jadi seperti itu. Ya, sampai ada bahasa santri itu kalau ngaji ke tempat saya takut Pak, nanti akan dimusuhi oleh teman-temannya, ada bahasa seperti itu. Akhirnya ya pokoknya madarat saja, ya, madarat. Cuma di situ akhirnya warga dengan pemerintah jadi keruh gitu Pak, ya, hanya karena pesantren nggak di sini lagi gitu. Tetapi sifat ini semua adalah kewajaran, karena mau dimanapun yang negatif agama Pak, pasti tantangannya seperti itu. Nah, saya membenarkan psikologis anak-anak. Saya katakan seperti ini. Yang jauh-jauh santri yang dari Karawang, dari Bandung, dari tetap ya saya fungsikan ke pesantren murid bapak saya Pak, di Dadang, di Peru. Jadi sekarang saya berdiam diri di Peru.
Cuma tetap isi kajian di Bonang itu masih gitu ya Pak ya. Itu. Nah itu sama dengan saya mencari kemaslahatan saja Pak. Saya melindungi santri saya karena waktu itu kaget gitu ya, sudah beberapa malam itu didatangi preman gitu kan. Dan